عن رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النبوة ويا أهل النور. أما بعد. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita untuk kembali berkumpul di malam Kamis ini untuk bersama-sama di dalam mempelajari ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ilmu warisan Nabi ini tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dinilai dengan harta, tidak bisa dinilai dengan emas ataupun perak, bahkan seluruh isi dunia ini tidak bisa dibuat membeli ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai bersabda, kalimatun minal hikmati yata'allamuha ar-rajul khairun lahu minad dunya wa ma fiha, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kalimat yang dipelajari oleh seseorang dari guru ke guru nyambung hingga gurunya guru, sang maha guru yaitu Rasulullah SAW. Satu kalimat dari ilmunya Nabi Muhammad yang dipelajari itu lebih baik, lebih berharga, lebih mahal daripada dunia seisinya. Karena itu ilmunya Nabi Muhammad tidak bisa dihargai dengan dunia seisinya bahkan. Kenapa hadirin? Karena dunia seisinya ini nanti akan hancur dan hilang sirna. Sedangkan satu kalimat dari ilmunya Nabi Muhammad akan kekal dan menjadi derajat tinggi untuk seseorang kelak ada di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa punya kesempatan untuk bersanding dengan yang memiliki ilmu, menjadi sumber ilmu yaitu Rasulullah SAW. Semoga kita kelak bisa berkumpul sama Rasulullah. Sebagaimana kita di dunia menyempatkan waktu untuk berkumpul, melestarikan, mempelajari warisannya Nabi, yakni ilmu agama ini, maka insya Allah kelak kita juga akan diberi kesempatan oleh Allah tidak hanya masuk surga, tapi diberi kesempatan untuk bisa berjumpa Nabi SAW. Amin Allahumma. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada hikmah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ke-51. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. La amala arzalil qulubi min amalin yaghibu anka syuhuduh wa yuqtaqaru indaka wujuduh. La amala, tidak ada amalan arja yang lebih bisa diharapkan lil qulubi, bermanfaat untuk hati. Di dalam riwayat naskah yang lain lil qabuli, tidak ada amalan yang lebih bisa diharapkan untuk diterima oleh Allah. Kalau digabung, tidak ada amalan yang lebih bisa diharapkan, artinya yang lebih bisa diandalkan, manfaat untuk hati dan diterima oleh Allah, min amalin yaghibu anka syuhuduh, daripada sebuah amalan yang mana hilang dari engkau syuhuduh, melihat amal tersebut.
Jadi kalau kita sudah beramal baik, kemudian amal baik itu kita lihat, kemudian amal baik tersebut tidak kita lihat, alias kita tidak berbangga dengan amal itu, justru amal itulah yang paling kuat untuk bermanfaat dalam hati dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhtaqaru indaka wujuduh, dan amal tersebut, adanya amal tersebut di sisimu kamu anggap sesuatu yang belum ada apa-apanya, alias tidak merasa punya amal. Ini justru akan jadi amalan yang paling bisa diandalkan untuk membersihkan hati serta diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau adalah ulama besar di zaman itu, dan beliau itu punya murid hingga 40 wali kutub. Beliau adalah ayah daripada Al-Habib Salim bin Abdul Asy-Syatiri. Al-Habib Salim bin Abdul Asy-Syatiri, beliau dijuluki Sultanul Ilmi wal Ulama, rajanya ilmu dan rajanya ulama, pemimpin ilmu dan pemimpin ulama. Ini ayahnya pernah mengatakan begini, radhiyallahu anhu majma'in wa nafa'ana bihim. Wa min adati salafina annahum yashhaduna anfusahum bit-taksir wa hum fi a'la maratibit tashmir. Termasuk kebiasaan salaf kita, orang-orang soleh yang dahulu, orang soleh yang terdahulu, mereka tuh punya kebiasaan apa? Selalu melihat kekurangan dirinya, selalu merasa tidak punya amal ibadah apa-apa, merasa tidak punya jasa apa-apa, padahal mereka adalah orang yang paling banyak amalnya dan paling banyak jasanya. Itu kebiasaan orang soleh dulu tuh begitu. Amal ibadahnya full, banyak, jasanya untuk umat ini banyak, tidak terhitung saking besarnya. Tapi mereka melihat diri mereka tidak punya amalan apa-apa. Ini kebiasaan orang-orang soleh dahulu. Tidak berbangga sama sekali dengan amal ibadah yang telah dilakukan, tidak tertipu dan bangga dengan jasa-jasa yang telah dilakukan sama sekali. Mereka nggak mau melihat amal ibadah mereka, mereka tidak mau melihat jasa mereka sebesar apapun untuk umatnya Nabi. Mereka tidak mau lihat itu, selalu melihat kekurangan diri mereka. Kenapa bisa seperti itu hadirin? Karena mereka memahami, dan ini tertanam dalam hati mereka, apa? Kita ini bisa beramal, kita ini bisa jadi orang manfaat, berjasa untuk umat, untuk masyarakat. Itu kalau nggak ditolong oleh Allah, nggak diberi kekuatan oleh Allah untuk beramal, maka kita tidak akan bisa beramal. Jadi sebesar apapun amalan, sebesar apapun manfaat jasa yang telah diberikan kepada umat, itu kalau enggak Allah mengizinkan, enggak Allah nolong, Allah enggak menolong kita, kita tidak akan bisa beramal baik, sekecil apapun, apalagi yang besar. Nah, mereka tuh melihat itu, amalan yang begitu segunung-gunung itu tidak dilihat mereka, disyukuri, alhamdulillah bisa beramal, tapi itu adalah anugerah dari Allah. Alhamdulillah saya bisa beramal ini, amal itu, tapi itu adalah amalan dari Allah, anugerah dari Allah, bukan prestasi diriku sendiri, tidak. Itu adalah bantuan dari Allah. Kalau prestasiku, prestasi diriku, ya cuma dosa yang aku punya. Itu mereka seperti itu hadirin. Jadi amalannya banyak, jasanya banyak, tapi mereka merasa tidak punya amalan, tidak punya jasa. Imam Syafi'i itu amalannya luar biasa.
Hatam Al-Quran tiap hari, satu hari satu juz, bukan satu juz, satu kali khataman setiap hari. Kalau Ramadan, hatam sekali di malam hari, khatam sekali di siang hari. Satu hari 2 kali hatam kalau pas bulan Ramadan. Kalau hari-hari biasa, satu hari 1 hataman. Itu wirid Qur'annya. Belum wirid baca sholawatnya, sudah nggak ada yang bisa ngitung. Belum wirid yang lain, belum ngajar murid-muridnya yang begitu banyak. Sampai sekarang madhab beliau kita pakai, madhabnya orang-orang Indonesia, Imam Syafi'i. Belum beliau ngajar santri-santrinya, ngarang kitab, nulis kitabnya. Oh, ibadahnya full. Oh, ilmunya manfaat untuk umatnya Nabi sampai sekarang, bahkan madhab beliau akan kekal sampai hari kiamat nanti. Sampai datangnya Imam Mahdi nanti, baru Imam Mahdi mujaddidul ummah, beliau akan membuat madhab yang baru nanti. Kalau Imam Mahdi datang, nanti Imam Mahdi punya ijtihad sendiri. Tapi nanti banyak dari madhab Imam Syafi'i yang dipakai oleh beliau, sama dengan ijtihadnya beliau. Kalau sekarang kita wajib mengikuti salah satu dari madhab 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, atau Imam Ahmad bin Hanbal. Ini mereka orang-orang hebat, mereka orang-orang soleh. Tapi apa yang mereka katakan, apa yang Imam Syafi'i mau katakan, uhibbus sholihin walastu minhum. Aku cinta dengan orang-orang soleh, aku cinta dengan orang-orang yang ahli ibadah, aku cinta sama orang-orang yang dekat sama Allah walaupun aku bukan termasuk orang soleh. Loh, Imam Syafi'i ngomong itu, uhibbus sholihin walastu minhum. Aku cinta orang soleh walaupun aku belum jadi orang soleh. Masya Allah, Imam Syafi'i seperti itu. Tidak melihat sama sekali ibadahnya yang begitu luar biasa, ilmunya yang begitu luar biasa, madhabnya yang luar biasa, murid-muridnya, bahkan anak murid, cucu murid, semuanya nyebar sampai sekarang. Beliau ngomong, aku cinta orang soleh walaupun aku belum jadi orang soleh. Masya Allah. Kalau Imam Syafi'i bukan orang soleh, nah kita ini orang apa yang jadi-jadian sudah. Masya Allah. Dan memang begitu orang-orang soleh dulu itu. Ibadahnya banyak, jasanya banyak, tapi selalu memandang kekurangan yang dipunyai dosa. Kenapa? Karena ibadah, jasa, manfaat yang mereka capai, mereka yakini itu pemberian dari Allah. Karena memang benar, kalau Allah nggak ngasih taufik sama hambanya, nggak ngasih pertolongan kepada kita tidak akan bisa baca kalimat subhanallah walaupun sekali, kita tidak bisa. Itu orang-orang soleh dulu, full ibadahnya, mentok dakwahnya, mentok manfaatnya untuk umat, full 100%, dikerahkan pikiran, tenaga tiap hari. Selalu digunakan untuk ibadah, manfaat untuk umat, terus seperti itu. Imam Nawawi juga sama. Imam Nawawi itu nulis kitab, saking banyaknya kitab itu, saking sibuknya belum nulis kitab, sampai-sampai gak kepikiran nikah. Jadi ulama besar, jadi wali besar, bahkan ada yang mengatakan beliau jadi kutub, padahal gak nikah. Jadi kutub cuman sebentar tadi, pemimpinnya para wali. Sampai-sampai Imam Nawawi itu kalau ada orang yang kasyaf, yang mata hatinya sudah terbuka karena bersih hatinya, dan ini Ahlussunnah Jamaah kita meyakini ada orang yang hatinya bersih bisa lihat sesuatu yang nggak bisa dilihat orang biasa, karena dalilnya sahih kan. Sayyidina Umar ketika berkhutbah melihat di depannya ada pasukan yang sedang terdesak, beliau pun mengarahkan, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, wahai pasukan naik ke gunung. Padahal itu pasukan beliau dikirim ke luar negeri sana, tapi beliau bisa melihat dan ngasih aba-aba. Bahkan suara beliau terdengar oleh mereka ketika pasukan itu datang ke Madinah. Mereka menceritakan saat itu kami terdesak, ada suara Sayyidina Umar memberikan instruksi kepada kami, perintah kepada kami untuk naik ke gunung agar kami selamat. Benar, kami dengar suara Sayyidina Umar. Subhanallah, ini cerita ini sahih ceritanya, nggak bisa dibantah. Ada orang yang ahli kasyaf itu
Dia masuk ke satu perpustakaan, semua kitab ulama ada di situ, hampir semuanya ada sudah. Dilihat, masya Allah. Dilihat kitab-kitab itu, ada kitab-kitab yang cahayanya itu lebih terang daripada kitab-kitab yang lain. Ketika diambil, karangannya siapa? Imam Nawawi. Yang sana ada terang lagi diambil, Imam Nawawi. Karangannya Imam Nawawi itu bercahaya, cahayanya lebih terang daripada kitab-kitab yang lain. Kitab ulama yang lain jauh bercahaya, tapi ini cahayanya lebih terang. Itu Imam Nawawi. Beliau juga sama. Ulama yang begitu besar, begitu luar biasa, beliau juga merasa tidak punya apa-apa, merasa bukan orang soleh, merasa bukan orang yang nggak punya jasa. Masya Allah. Lah kita ini ya, ilmu cuma satu debu, nggak punya ilmu kita orang ini. Kalau dibanding sama ulama dulu ya kayak debu, bahkan lebih kecil daripada debu. Ilmunya kita tidak ada apa-apanya sama mereka. Ibadah, waduh, mas monat marit. Salat 5 waktu aja kadang bolong, yang sunnah apalagi udah mencar-mencar sudah. Salat duha ya tidak pernah dilakoni. Nah pas kepepet gak ada duit agak salat duha rajin, istiqomah nangis-nangis. Nah pas kepepet wiridan, dungo-dungo Gusti Allah tenanan. Kita orang tidak punya apa-apa. Justru seharusnya yang layak berhak mengatakan saya bukan orang soleh, saya orang yang punya dosa, saya punya nggak apa-apa itu kita, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Nawawi, bukan para imam-imam itu. Tapi begitulah mereka. Dan ini adalah amalan yang paling hebat itu seperti itu. Amalan yang paling kuat untuk membersihkan hati dan diterima oleh Allah adalah itu tadi, amalannya full, amalannya maksimal, ibadahnya maksimal, manfaat yang keluar dari dirinya maksimal, tapi dia merasa tidak punya apa-apa, seakan-akan amalan itu tidak kelihatan, manfaat jasa yang dia tanam untuk umat masyarakat nggak ada, dia nggak melihat itu semua. Kalau sudah bisa seperti ini, orang ini adalah orang yang diterima oleh Allah, dekatkan sama Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu masih ngurusi, ibadah saya bagus, saya manfaat jasa saya banyak. Kalau orang yang masih melihat amal ibadahnya, melihat kebaikannya, melihat jasa manfaat untuk umat, masih dia lihat, dia masih merasa berjasa, masih merasa banyak amal dan ibadah, dia melihat amal ibadah yang dia lakukan, maka orang yang seperti ini tidak akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jalan di tempat di situ, jalan cuman ya di situ-situ terus. Tidak akan jadi orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya akan tetap seperti itu, sulit bersihnya. Kalau sudah orang itu lihat amal, lihat jasa, lihat manfaat yang telah diberikan, akhirnya pengen dihormati. Ini saya, nggak tahu saya apa. Akhirnya pengen dihormati. Kalau sudah begitu hatinya rusak, dia nggak akan naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berkaca kepada beliau-beliau semuanya, orang-orang soleh. Sehebat apapun orang zaman sekarang, nggak ada yang bisa mengalahkan Imam Syafi'i. Mujtahid mutlak itu Pak. Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu Pak, hafal bukan 1000-2000 hadis, bukan 100-200 hadis, tapi hafal jutaan hadis, dan hafal dari fulan, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hafal nama-namanya, hafal kandungan hadisnya, hafal kalau di Al-Qur'annya hafal nasih, mansuh dan seterusnya. Kalau kita cari mujtahid mutlak zaman ini tidak ditemukan kecuali wali-wali kutub. Cuman mereka mastur, tertutup. Sekali berimam Syafi'i sudah tidak ada lagi sudah. Sekali bermujtahid mutlak sudah tertutup seakan-akan. Kenapa? Karena memang nggak ada orang yang sealim seperti itu. Saking hebatnya Imam Syafi'i. Tapi lihat seperti itu. Lastu sholihin, uhibus sholihin, walastu minhum. Ya Allah, saya bukan orang soleh, saya cuma cinta sama orang soleh. Saya bukan ulama, saya cinta sama ulama. Saya bukan ahli ibadah, tapi saya cinta orang yang ibadah. Walaupun saya ini banyak maksiat, banyak dosa. Seperti itu, ya Allah.
Ini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan para imam-imam kita, para pendahulu-pendahulu yang soleh. Dan mereka ini niru sahabat-sahabat Rasulullah juga begitu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Abdul Khattab radhiyallahu anhu, itu jasanya bagaimana? Ibadahnya bagaimana? Wah, tidak bisa dilukiskan sudah. Tinta emas menulis sejarah beliau. Beliau adalah orang yang paling berjasa setelah Nabi Muhammad, setelah Sayyidina Abu Bakar, nomor 3 Sayyidina Umar. Paling berjasa untuk kita umat Islam, Sayyidina Umar. Terkenal sudah. Bahkan di zaman awal-awal Islam, Sayyidina Umar ini menjadi pembuka pintu gerbang Islam. Islam saat itu sembunyi-sembunyi, tidak berani menampakkan diri, karena memang disuruh oleh Allah, bukannya nggak berani ya, tapi memang disuruh oleh Allah Nabi Muhammad untuk sembunyi-sembunyi, karena kalau menampakkan Islam langsung, khawatir sahabat-sahabat lemah yang telah masuk Islam nanti akan dibunuh, disiksa. Biar selamat semua, sementara sembunyi-sembunyi dulu. Tapi ketika Rasulullah berdoa, Allahumma ayyidil Islam bi umarain, wahai Allah, kuatkan Islam ini, ibarat kalau sekarang buka pintu gerbangnya ya Allah. Kalau bahasa kemerdekaan ibarat buka pintu gerbang kemerdekaannya ya Allah, dengan salah satu Umar. Maka yang didapat hidayah itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia dapat hidayah masuk Islam. Subhanallah, mulai saat itu umat Islam, orang-orang yang sudah masuk Islam, mereka semua dengan leluasa, tanpa ada yang mengintimidasi, tanpa ada yang mengganggu. Mereka sholat di pinggir Ka'bah, nggak ada yang ganggu. Mereka tawaf, nggak ada yang ganggu. Mereka ibadah di Masjidil Haram. Orang Quraisy cuma delok tok. Lihat aja ini orang Islam, mau ganggu nggak berani. Kalau sampai ganggu umat Islam, ganggu sahabat Nabi, Sayyidina Umar datang nanti bisa bahaya. Mereka tidak ada yang berani. Bahkan Sayyidina Umar ketika sudah baca syahadat, langsung bawa pedang depan Ka'bah. Orang Quraisy, ayo siapa? Saya telah masuk Islam, ayo sini. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, yang pengen anaknya jadi yatim, ayo maju sini. Aku udah masuk Islam sekarang, ayo kalau berani silahkan maju semua. Nolak tok, tidak ada yang berani. Sayyidina Umar bin Khattab, singa, nggak ada yang berani. Kucing-kucing melayu kabeh. Itu Sayyidina Umar awal-awal Islam jasanya besar. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar ini memimpin jadi khalifah. Itu Islam bahkan berkembang sampai Afrika, sampai Mesir dan dataran Afrika dikuasai Islam. Bahkan dalam peta perjuangan khalifah, yang paling besar penyebaran Islam itu di zaman Sayyidina Umar. Itu paling luas penyebaran Islam antar benua sudah. Jasanya luar biasa. Tapi apa yang terjadi ketika beliau meneliti daripada rakyatnya, ada ternyata perempuan yang sudah tidak punya suami, anak-anaknya kecil-kecil, dia tidak bisa kerja, tidak bisa makan. Sayyidina Umar meneliti berusukan ke kampung-kampung, semuanya diteliti satu persatu. Besok desa ini, besok desa ini, terus seperti itu. Beliau berusukan cari orang-orang yang nggak mampu, yang nggak bisa kerja, nggak bisa makan. Setelah ketemu, beliau ngambil makanan yang ada di gudang negara, diambil sama beliau, dipikul sendiri sama beliau. Kalau dekat beliau pikul sendiri, nggak dinaikkan onta, nggak dinaikkan kuda, dipikul gandum atau makanan itu langsung sendiri. Ketika saat itu para bawahan beliau menegur, wahai Sayyidina Umar, biar kami aja yang bawa. Engkau ini kan raja kami, khalifah kami, pemimpin kami, jangan engkau yang bawa, kami aja yang bawa, kami siap. Maka apa kata beliau? Anta tahmilu wizri yaumal qiyamah am malak. Apakah kamu mau membawa dosaku nanti dari kiamat? Mikul dosaku kamu mau, atau dosaku akan ditotal dalam amal catatan perbuatanmu? Mau kamu? Dosaku kamu pikul atau dosaku ditotal di dalam amal catatan kejelekanmu? Biar aku yang bawa sendiri, biar aku dapat ampunan sama Allah karena banyak dosa-dosaku. Subhanallah, Sayyidina Umar yang sudah dijamin Nabi Muhammad. Sayyidina Umar adalah termasuk 10 sahabat yang mereka masuk surga. 10 sahabat yang mereka masuk surganya Allah Subhanahu
beliau mengatakan seperti itu, ya Allah, kamu mau nanggung aku di hari kiamat nanti, dosa-dosaku pikul, kamu mau mikul, sampai seperti itu. Akhirnya dibawa sendiri sama beliau, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau sama sekali tidak merasa punya jasa, sama sekali tidak merasa punya ibadah, dan seterusnya. Khulafaur Rasyidin, para khalifah, orang-orang saleh dari para sahabat, semuanya sama seperti itu. Mereka adalah orang yang amal ibadahnya banyak, jasanya banyak, gak terhitung, tapi merasa tidak punya amal ibadah, merasa tidak punya jasa, tidak punya apa-apa. Yang mereka punyai, mereka rasa adalah dosa dan kesalahan saja, nggak ada yang lain. Adapun amal ibadahnya atau jasa-jasanya, manfaat untuk umat, itu mereka anggap adalah nikmat dari Allah, diberikan oleh Allah, dan itu milik Allah, bukan hasil jerih payahku, bukan hasil amalanku, sampai seperti itu. Karena itu Allah memuji mereka, orang-orang yang bisa seperti ini. Amalannya banyak, manfaatnya banyak, tapi mereka merasa tidak punya apa-apa. Ini hebat orang seperti itu. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang mereka itu maksimal dalam mengabdi kepada Allah, maksimal di dalam memberi manfaat di bidangnya masing-masing. Yang punya tenaga, dia maksimal dalam tenaganya untuk agama, bangun masjid, bangun ini, manfaat untuk umat juga. Yang punya ilmu, dia maksimal di dalam ilmu. Yang punya harta, maksimal dalam hartanya. Ibadahnya juga dijaga. Mereka maksimal di dalam ibadah dan manfaat, menebar manfaat. Ibadahnya bagus, manfaat terhadap umat juga bagus, maksimal. Tapi mereka merasa tidak punya apa-apa. Nah, kalau sudah bisa seperti ini, amalan yang bisa, orang yang bisa seperti ini memandang amal ibadahnya itu adalah dari Allah, itu bukan amalan saya, itu bukan manfaat jasa saya, bukan, itu adalah pertolongan dari Allah. Orang yang seperti ini, amalan yang setelah dia beramal dan dia bisa tidak melihat amalannya, tidak melihat jasa dan manfaatnya, maka orang seperti ini adalah orang yang diterima oleh Allah, orang yang akan cepat didekatkan sama Allah, dan dia adalah orang yang dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La amala arja lil qulub min amalin yaqibu anka syuhuduh wa yuhtaqaru indaka wujuduh. Tidak ada amalan yang paling bisa diandalkan, yang paling bisa diharapkan untuk kebersihan hati dan diterima oleh Allah daripada amalan yang sudah tidak terlihat di dalam hati kita, sudah tertutup di dalam diri kita. Kita tidak merasa punya amalan itu, kita tidak merasa punya jasa itu, manfaat ini itu, tidak. Yang kita punya adalah dosa-dosa. Kalau sudah seperti itu, maka dia adalah jadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dijajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang mulia, dimasukkan dalam hamba-hambanya Allah yang soleh. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Amin Allahumma amin. Semoga hati kita dibersihkan oleh Allah dan kita menjadi orang yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara itu tadi. Jangan pernah ketika kita ibadah sebanyak apapun, intinya jangan lihat itu yang melakukan adalah kita, jangan. Tapi itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah, nikmat dari Allah. Jangan kita berbangga dan sombong dengan amal ibadah itu, tidak. Tapi justru kita bersyukur, syukuri, jangan disombong, jangan dibuat sombong, tapi jadikan itu syukur kepada Allah karena telah dipilih menjadi hamba yang bisa beramal, hamba yang bisa menebar manfaat terhadap sesama. Semoga kita ditolong oleh Allah bisa membersihkan hati ini seperti itu. Amin Allahumma amin. Karena Nabi minta maaf dan minta maaf.